Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama ya saudara. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Oke, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Mana yang paling penting dalam hidup ini? Sehat tubuh atau sehat roh? Semua menjawab rata-rata sehat roh. Yakin ya? Tuhan kunci jawaban. Tuhan mulia, sehat roh. Firman Tuhan berkata, kalau kita hidup oleh roh, roh di sini huruf besar. Baiklah juga kita dipimpin oleh roh. Roh itu juga huruf besar, artinya Roh Kudus. Kalau orang berkata bahwa lebih penting itu sehat roh, berarti saudara, tubuh tanpa roh pasti mati. Kalau tubuh ada tidak ada roh disebut zombie, mayat berjalan. Kalau roh ada, tidak ada DP tubuh disebut pongkok. Karena cuma roh saudara ya. Tapi firman Tuhan katakan, orang mau hidup oleh roh, sehat roh. Di dalam Kejadian pasal 2 di situ dikatakan, waktu manusia dibentuk serupa dan segambar Allah, ya. Pada waktu itu dia belum bisa bergerak, masih seperti patung. Tetapi ketika Allah menghembuskan nafas dalam mulut manusia itu, roh diberikan bagi manusia itu, maka manusia itu menjadi hidup. Berbahagialah saudara masih bernafas. Amin. Mungkin di sini ada beberapa jemaat yang sudah melewati masa-masa kritis, ya. Pernah terpapar virus COVID-19, tapi masih bernafas. Amin. Saudara, saya punya penyakit sesak nafas, saudara ya, asma. Itu kalau kambuh, saudara, itu biar bantal disusun 5, susah mau cari tidur. Nafas satu-satu ngap-ngap. Dan saya pernah mengalami masuk keluar rumah sakit, langganan oksigen. 1 tabung oksigen itu mahal, tapi itu sampai nafas free. Makanya suami saya katakan, oh Tuhan, jangan kasih yang aneh ini sampai dapat virus COVID-19, sedangkan ngana tidak kena virus kok ngana hosa setengah mati, apalagi hosa kok kena virus COVID-19. Oh, saya katakan dalam nama Yesus tidak. Karena apa? Ini yang kurang membahas sehat roh. Semua mau sehat roh, amin. Haleluya. Nah, saudara, di situ ini roh yang dimaksud hiduplah oleh roh. Roh yang dimaksud adalah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang membuat kita hidup. Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita, yang menggerakkan hidup kita. Roma 8 ayat 13, saudara ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Roh yang membuat kita hidup. Kalau tubuh kita sehat, mau sehat, pasti orang harus punya gaya hidup yang sehat. Harus juga makanannya diatur yang sehat. Jangan terlalu banyak beli di luar kalau untuk kesehatan tubuh ya. Jangan sembarang makan ngoni. Orang enggak tahu, orang mau pakai seperti apa tuh, rampa-rampa tuh minyak mungkin berulang-ulang kali mau pakai. Maka kalau orang masak sendiri, orang tahu, ini sudah 2 kali pakai nih minyak. Jaga kesehatan tubuh dengan makanan dijaga. Gaya hidup juga harus gaya hidup yang sehat. Ini tubuh butuh nutrisi, makanan dan minuman, mineral juga mesti cukup supaya orang tidak dehidrasi. Kalau tubuh jasmani orang dikasih makan kenyang-kenyang, kenapa tidak orang tubuh rohani? Kalau orang mau sehat rohani, maka rohmu harus diberi
jawab, iya kita mau sehat roh. Kita mau sehat itu roh. Tapi tidak ada tindakan tidak jaga tuh lifestyle, gaya hidup dan pola makan. Kalau tubuh jasmani itu orang boleh mau rawat. 70 kita pertimbangan, mau diet dulu. Mesti olahraga, lari-lari, jogging. Sebegitunya orang mau merawat orang tubuh, saudara. Sedangkan Lukas hari kau Tuhan searching apa kasih hilang itu bekas-bekas luka. Boleh supaya putih ulang. Bahkan orang hitam DP kulit, apa itu pemutih yang paling bagus? Kalau boleh yang murah lagi. Dengan susah berupaya rambut lurus mau suka dibikin keriting. Orang rambut keriting suka di smoothie supaya lurus. Luar biasa ya. Penampilan luar, tubuh dirawat bye-bye. So jadi kurang paksa. Ini orang ini mau kasih kulit terapi tubuh supaya ada kekuatan. Bagaimana dengan roh kita? Ya saudara, orang terlalu sibuk dengan kesehatan tubuh, kebugaran tubuh, tapi orang perohani semakin hari semakin kerdil. Saya yakin kalau orang memilih lebih penting kesehatan roh kita, maka tubuh akan mengikuti. Setuju? Karena hidup kita bermula dari roh. Saudara mati, kita tidak bilang mati sekarang ya. Saudara mati, meninggal nanti, tubuh akan kembali kepada debu. Yang pergi ke surga apa? Tubuh, pindah pesawat dia. Yang kembali ke surga apa? Roh. Makanya selalu firman Tuhan mengingatkan kita tentang roh. Dan kita saat ini, Yesus sudah naik ke surga, diberikan penolong yang lain bagi saudara dan saya adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang diam di dalam kehidupan saudara. Kalau Roh Kudus diam dalam kehidupan saudara, maka kasih makan itu roh. Jangan cuma tubuh yang dilatih untuk berpuasa, tapi rohmu tidak diberi apa-apa. Bagaimana caranya supaya roh kita sehat? Kalau selama ini orang berpikir bagaimana caranya supaya tubuh kita sehat. Kalau tubuh itu harus berolahraga 1 minggu 2 kali. Kalau tubuh itu harus diberi makan 1 hari 3 kali makan. Harus diberi minum, jangan sampai dehidrasi, sakit kepala. Bisa masuk rumah sakit, kehilangan cairan. Sakit sedikit orang so ambil obat. Sebenarnya sakit sedikit minta ampun Pak Tuhan dan percaya Tuhan pasti sembuhkan. Dan caranya supaya roh kita sehat, 2 saja saudara ya, karena itu pengalaman pribadi saya. Saya share bagi saudara ya, karena saya sudah mengalami duluan saudara. Kalau orang memilih sehat roh, maka tubuh akan mengikuti sehat. Amin. Saya pun diproses oleh Tuhan. Jangan kira saudara sahabat Tuhan. Aduh. Yang pertama, yang Tuhan ajar bagi saya pribadi yang percaya, bagaimana caranya supaya roh kita sehat? Harus diberi makan, ya, harus diberi makan, diberi nutrisi supaya Roh Kudus betah. Ini dalam hati. Kalau orang coba sedikit nonton sinetron telenovela India berseri, maaf, di YouTube lebih suka postingan-postingan YouTube yang membuang-buang waktu ketimbang kita dengar khotbah di YouTube yang memberkati. Waktu kita hanya terbuang dengan menyanyi-nyanyi lagu sekuler, lagu-lagu galau. Sope banyak kasih yang masalah kau menyanyi lagu galau. Oh Tuhan, lama-lama tuh kurang cari tali mau gantung ke diri. Karena itu sangat berefek di psikis, psikologi, jiwa kita. Dan saudara perlu ketahui, kalau engkau berkata engkau anak Allah, maka jiwamu milik Tuhan. Kenapa masalah itu sering ada dalam hidupmu dan selalu membuat engkau susah? Karena engkau tidak kasih makan rohmu. Walaupun engkau berkata saya mau sehat roh, tapi tidak ada tindakan. Kalau bagi tubuh kita, kita mau bertindak cepat supaya tubuh kita sehat, kenapa tidak? Dengan sehat roh. Yang Tuhan ajarkan, yang paling utama, lifestyle kita adalah menyembah Tuhan. Berbicara soal roh.
itu berbeda dengan jasmani. Roh harus ketemu dengan roh. Roh tidak bisa ketemu dengan tubuh jasmani. Sedangkan firman Tuhan berkata, lawan kita bukan darah dan daging. Teroris, no, bukan lawan kita. Virus COVID-19 bukan lawan kita. Lawan kita, firman Tuhan katakan, penguasa di udara. Dan penguasa-penguasa di udara itu bekerja, ya. Dia ada di sekitar kita hari ini, saudara. Dia tinggal melihat celah sekecil apapun dia bisa masuk. Ini kuasa kegelapan bekerja bukan nanti orang klepek-klepek kesurupan, no. Tapi dia bisa masuk menyelip lewat rumah tangga. Dia kasih hancur berantakan kehidupan rumah tangga Kristen. Anak-anak Tuhan yang mengalami masalah, dia beri tekanan karena terlalu fokus dengan masalah, tidak fokus dengan Tuhan. Tidak mau kasih hidup itu roh. Saudara perlu ketahui. Jadi sebenarnya ini, rancangan Tuhan itu tidak pernah salah. Karena firman Tuhan katakan rancangannya membawa damai dan sejahtera. Kalau kita mengalami sesuatu, kita membiarkan hidup kita tanpa kita bersekutu bersama dengan Tuhan, ini iblis pakai. Dia masuk. Kalau bakteri, saudara, roh harus dilawan dengan roh. Makanya banyak anak-anak Tuhan sok mau lawan orang kesurupan, sok sekali, saudara. Dia tidak pernah berdoa, semua dia tidak pernah, kita mau lawan. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa sembarang dengan melawan kuasa kegelapan, saudara. Dengan tubuh tidak mempan, saudara. Biar saudara mau baca, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, tidak mempan kalau roh kita tidak hidup. Kalau orang mampu mau berperang, menang semua dalam segala keadaan. Ini saya bagi saudara, ya, yang saya alami. Yang paling utama, hidup menyembah Tuhan. Gaya hidup, lifestyle, gaya menyembah Tuhan. Mau dibawa kemana? Orang kan tahu, orang anak Tuhan. Segala sesuatu kita harus bawa di dalam doa kita. Menyembah Tuhan dan hidup di dalam penyembahan. Bukan hanya berdoa, Bapa tolong saya. Enggak, engkau harus menyembah Tuhan. Pagi-pagi benar, sebelum engkau memulai segala aktivitas, bangun, berdoa. Berdoa bukan hanya berlutut terus. Firman Tuhan berkata begini, tidak bisakah engkau bertahan 1 jam saja? Tapi orang tidak disuruh begitu, ya. Katanya kita mengikuti teladan Yesus. Kalau kita mau mengikuti teladan Yesus, maka kita harus lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. 1 jam berlutut, so keram kaki satu so di luar, so kiri mana sudah tahu. So bosan, ada yang sesedikit keluar masuk, saudara. Tapi berbicara menyembah Tuhan, bagaimana kita mau connect dengan Tuhan? Lewat hati kita terbuka, kita menyembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Dua Korintus 3 ayat 17 firman Tuhan berkatakan begini, sebab Tuhan adalah roh. R itu huruf besar. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada, ini kata merdeka ini free, bebas, dibebaskan, saudara. Ketika peristiwa salib Yesus, di situ dikatakan sudah selesai. Itu pekerjaan Roh Kudus luar biasa, saudara. Dan pekerjaan Roh Kudus itu sampai hari ini. Kalau mau engkau hidup terus mengalami kemerdekaan, merdeka dari masalah, bukan berarti tidak ada masalah, ya. Merdeka dari masalah, merdeka dari pergumulan, merdeka dari sakit penyakit. Hidup dalam penyembahan. Karena penyembahan itu berbicara tentang roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau roh Allah hidup di dalam hidupmu, maka di dalam hidupmu akan ada kemerdekaan. Jangan cuma orang menyanyi, itu munafik. Tapi orang mau hadapi, orang mau alami. Terima itu.
itu proses Tuhan, terima. Jangan cuma yang baik-baiknya. Saya siap terima apapun. Kalau saudara hidup dalam penyembahan, saya percaya karena saya sudah alami, saudara. Tekanan yang luar biasa dalam pelayanan, saudara ya. Saya alami itu, hidup dalam penyembahan. Roh Kudus mengingatkan, jangan engkau menjadi hamba Tuhan yang munafik. Di kursi kau boleh angkat tangan, tapi hatimu tidak terbuka bagi Tuhan. Engkau berkata Tuhan Yesus baik, tapi ketika proses itu dihadapkan dalam hidupmu, engkau bilang Tuhan kenapa engkau tinggalkan? Nah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kok. Tuhan ada, yang tinggalkan Tuhan itu kita. Karena apa? Kesibukan. Orang lebih cenderung suka menghabiskan waktu berjam-jam di depan gadget, smartphone, dibanding waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Orang disuruh berdoa 15 menit menyembah Tuhan. Kenapa kering? Saya selalu dengar, saudara ya, jemaat yang kami layani. Kenapa kering? Yang salah siapa? Gembala. Kenapa kering? Karena tidak dikasih minum itu roh. Tidak dikasih makan. Puasa itu roh. Akhirnya semakin kerdil. Bagaimana orang mau melawan semua itu kalau orang tidak punya kekuatan roh? Yang harus semakin dibuat besar adalah roh kita, bukan tubuh kita. Semakin glory, saudara. Saya diproses Tuhan, saudara ya. Bagaimana hidup menyembah Tuhan? Saya punya 2 orang anak. 2 anak itu laki-laki semuanya ya. Kemudian belum saya mengurus pastori gereja dan pelayanan bersama dengan suami saya. Saudara, saya diproses. Itu tepatnya tahun berapa ya? 4 tahun lalu kira-kira. 3 tahun lalu lah. Sebelum kami di tempat pelayanan yang sekarang, kami ada tempat pelayanan sebelumnya. Nah, baru 1 minggu dilantik gembala, suami saya sakit, saudara. Suami saya sakit, dia apa orang Manado bilang ya, paru-paru basah, bronkitis. Singkat kesaksian saya, jadi suami saya, saudara, pulang balik masuk rumah sakit waktu itu ke Kolonodale, ke tempat, maksudnya di kota, bukan kota Palu, di kota kecamatan, kabupaten. Itu ke tempat pelayanan kami 1 jam, saudara. Saya harus bolak-balik karena saya tidak bisa tinggalkan pelayanan. Saya urus suami saya masuk rumah sakit. Kemudian di titik yang terendah, suami saya katakan, "Ngana lanjutkan ini pelayanan. Saya tidak mampu, saya sakit, saya tidak mampu." Saudara, dokter panggil saya, "Ibu silakan ke ruangan dokter." Nah, ini kalau dokter panggil ke ruangan dokter pasti dalam tanda kutip, saudara. Ya, saya bilang, saya usir ketakutan saya percaya Yesus. Saya usir ketakutan saya percaya Yesus, saya masuk di ruangan dokter. Terus dokter kata kami, "Ibu, bapak ini kami mau rujuk ke kota Palu. Silakan." Terus terang, saudara, kami tidak punya apa-apa. Saya tidak tahu saya harus bayar pakai apa ambulans itu dan administrasi. Saya bilang, "Silahkan bapak bawa. Saya terima saja, silahkan. Segera diurus administrasinya." Soalnya cairan tubuhnya sudah tidak bisa menerima cairan infus, sudah ditusuk kiri tusuk karena saya kasihan, saudara ya, ditusuk-tusuk tangannya sampai dibilang saya tusuk di kaki, "Bu, jangan." Saya bilang jangan. Jadi cairan infus sudah tidak mau masuk, saya suap dia tidak mau makan, saya kasih minum dia tidak mau minum, saudara. Mukanya sudah pucat putih, kulitnya mengkerut, saudara, kayak apa? Masuk dingin dan mengkerut, putih, pucat, bibirnya kebiruan. Di dalam titik terendah itu saya berdoa. Saya bilang, "Tuhan Yesus, saya tidak mau menangis. Saya hanya mau menangis karena saya mengalami kasih Kristus. Saya tidak mau menangis karena suami saya sakit. No, Tuhan. Buat apa saya berkhotbah tentang kesabaran, tentang kasih Yesus, tapi saya tidak bisa." Itu munafik. Terus terang, sudah, walaupun sudah hamba Tuhan. Tidak. Dan apa, saudara? Di titik terendah itu sudah jam 6 sore, saudara ya. Saya tidak kasih menyala lampu kamar, cuma lampu lorong rumah sakit. Saya terus berdoa, saya nyanyikan pujian itu. Saya bilang, "Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus."
secara nyata. Mungkin Bapak Gembala, suami saya sudah bersaksi ya tadi malam bagaimana penglihatan. Sebelum penglihatan suami saya dulu diberi penglihatan. Saya berdiri, bulbulnya saya saudara saya berdiri. Di titik terendah saya duduk di kakinya. Saya urut-urut kaki, sudah dingin. Dia sudah begitu, dia tahan sakit sudah, nafasnya sudah satu-satu sudah. Kemudian tempat tidurnya kan di sampingnya tembok. Nah, infus sebelah sini. Saya lihat cahaya terang sekali saudara, tapi di dinding, di dekat kepalanya ada orang duduk. Saya bilang, kalau orang duduk di dinding mungkin pasti dia akan bersila karena dinding. Ini enggak, dia gantung kakinya. Kalau gantung kaki berarti sebelah sana dong dekat infus. Tapi di dinding saudara, dia duduk begini. Anggaplah itu dinding. Saya bilang tidak. Mungkin karena saya capek bolak-balik pelayanannya. Tapi tidak, saya kucak-kucak mata, terang sekali, terang sekali. Ada seorang yang duduk di dekat kepalanya. Dia berkata begini, anakku, jangan kamu takut. Sesungguhnya dia hanya tertidur. Dia sudah sembuh. Saudara, saya bukan tidak percaya. Saya terus menyayang, aku punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Anakku, agak sedikit kuat. Anakku, jangan kamu takut. Sesungguhnya dia hanya tertidur dan dia sudah sembuh. 2 kali. Saya kayak tersadar. Saya bangkit berdiri. Saya pergi ke ruangan dokter. Saya bilang, dokter, segera rujuk suami saya. Mertua saya telepon, Ngana, berserah jumpa Tuhan. Kalau mau terjadi apa-apa berserah jumpa Tuhan. Kita langsung bilang begitu mertua, enggak, dia sudah sehat. Ngana jangan begitu, enggak, dia sudah sehat. Saya bilang begitu saudara. Singkat kesaksian saudara, dirujuk di kota Palu. Dan suami saya juga dapat penglihatan yang sama. Saya kalau bercerita ini akan panjang saudara. Next ya, kalau kita ketemu lagi. Singkat kesaksian. Tidak lama setelah suami saya dapat penglihatan, diteguhkan lewat suami saya. Ya, 1 minggu kemudian dia keluar rumah sakit dengan kondisi sehat. Roh, pekerjaan roh, hidup menyembah Tuhan. Ya. Bukan menyembah seperti orang munafik. Dilihat gembalamu engkau menyembah, angkat tangan. Orang-orang kalau benar-benar menyembah Tuhan tanpa disuruh angkat tangan, berlutut, menyembah. Tidak ada orang bilang ini, mari kita sembah Tuhan. No, saudara. Kalau hati yang menyembah, setiap hembusan nafasmu itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan saya mengalami itu. Ujian yang terberat dalam kehidupan saya. Saya tidak takut Tuhan ambil suami saya. No, saya tidak takut. Saya hanya berkata, saya percaya. Hidup yang kedua dia berikan bagi suami saya, kecelakaan. Singkat kesaksian, dia dipulihkan oleh Tuhan. Saudara kalau lihat badannya sekarang, wow. So boleh kasih turun saudara, tidak kontrol makan. Tidak ada ruginya kita melatih roh kita untuk menyembah kepada Dia. Karena yang beri hidup kita adalah Dia Tuhan. Bagaimana orang mau bertemu? Bertemu muka dengan muka. Bukan muka secara jasmani. Kalau engkau mau bertemu dengan Tuhan, itu berbicara tentang roh. Bagaimana engkau bisa lihat Tuhan kalau engkau tidak hidup dalam pujian penyembahan, apalagi menyembah Tuhan? Engkau lebih banyak menghabiskan waktumu berjam-jam di depan gadget sampai dicas. Matamu tetap terarah kepada. Tapi ingat, kalau orang bangun hubungan, hidup dalam penyembahan, tubuh akan kembali kepada debu. Roh kita kembali ke surga. Iyo kalau masuk surga. DP pertanyaan begitu. Yohanes 4 ayat 24.
Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini Allah itu adalah roh, roh huruf besar. Allah itu, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Dan kalau menyembah dia harus menyembah dalam roh R huruf kecil. Roh kita harus connect dengan roh di atas. Roh dengan roh. Tidak ada dia bilang tubuh di sini. Roh dan roh harus connect dan harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kebenaran, bukan kemunafikan. Catat baik-baik. Renungkan baik-baik. Orang yang hidup dalam penyembahan tanpa disuruh, hidupnya terus terkonek dengan Tuhan. Indah, saudara. Saya dengar kesaksian siapa yang menyanyi anak gembala, menikmati Tuhan. Mau menikmati Tuhan? Bagaimana mau menikmati Tuhan kalau yang tubuh? Nah, roh kita konek dengan roh Bapa. Menikmati Tuhan, suasana surga bisa kita nikmati. Itu roh, berbicara soal roh, ya. Roh itu hidup di dalam kita. Roh Kudus hidup di dalam kita. Amin. Makanya kalau supaya roh kita sehat adalah hidup dalam penyembahan. Hidup dalam penyembahan, ya. Yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir. Kalau saya, ya, selain kita hidup dalam penyembahan, menyembah Tuhan, yang paling penting juga adalah kasih makan itu roh. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Amin. Kalau baca status orang rajin, baca komen-komen orang rajin. Kenapa orang tidak mau baca ini ya, surat cintanya Tuhan? Orang mau tahu isi hati Tuhan, ada semua di sini. Tapi Roh Kudus ingatkan saya begini berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Roh Kudus ingatkan saya begini, kamu baca satu ayat, kamu renungkan satu ayat, dan kamu lakukan dan hidup di dalam firman itu. Ketimbang kamu baca berpuluh-puluh pasal, tapi hanya baca, hafal. Apa bedanya kita dengan orang Farisi dan ahli Taurat tapi tidak mau melakukan? Orang tahu firman, orang tahu itu Taurat perintah Tuhan, tapi tidak mau lakukan. Farisi. Makanya Roh Kudus ingatkan, mendingan kau baca satu ayat, hidup dalam firman itu, lakukan firman itu jauh lebih berharga karena melatih roh kita, ya. Baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya, ini konek ya, orang yang hidup dalam penyembahan, orang yang suka menyembah Tuhan adalah mereka juga orang-orang yang pasti suka baca firman Tuhan. Tidak mungkin tidak. Ada orang suka berdoa tapi tidak suka baca firman Tuhan. Aduh, sombong dia. Harus balance, seimbang. Orang hidup dalam roh, kasih minum itu roh, dan kasih makan itu roh, firman Tuhan. Baca, jangan bosan. Baca, renungkan dan hidup dalam firman Tuhan itu. Kenapa? Ada janji Tuhan. Kalau kita mulai segala pekerjaan dengan roh kita, maka akan diakhiri dengan roh juga. Dan saya percaya, yakinkan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi menjelang siang hari ini. Kalau rohmu sehat, maka tubuhmu juga sehat. Kalau rohmu dipulihkan oleh Tuhan, maka tubuhmu dipulihkan Tuhan saat ini juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sakit hari ini, sekian lama engkau sakit, tidak baik-baik, tidak sembuh-sembuh. Cek rohmu, sehat tidak rohmu? Apakah kita tidak pernah sakit? Pernah sakit. Tuhan uji. Tapi sekali lagi, kalau kita hidup dalam penyembahan, sama, saya pun mengalami proses itu. Sakit, saya paling rajin saudara keluar masuk rumah sakit. Saya berkata, Tuhan, hidup saya tidak tergantung dengan rumah sakit. Hidup saya tidak tergantung dengan obat. Saya percaya yang kasih nafas hidup adalah Tuhan. Maka Tuhan sanggup akan memulihkan.
hiduplah dalam roh, saudara. Pujian penyembah, baca tuh firman. Dan orang-orang yang baca, renungkan, hidup dalam firman Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Plus roh kita sehat. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan adalah sebagai pedang roh. Jadi ada senjata ya saudara. Jadi orang mau lawan itu penguasa-penguasa di udara, termasuk salah satunya adalah pedang, yaitu firman. Komplit. Tidak ada satupun kuasa kegelapan yang mampu menembus kehidupan kita kalau ada Tuhan, kalau ada Roh Kudus. Luar biasa. Kalau ada Roh Kudus, ada Tuhan, ada Allah di pihak kita, segala sesuatu Dia akan mudahkan. Kita hidup dalam dunia ini, dimanapun engkau berada, di desa mana, di provinsi mana, di situ sudah Tuhan tetapkan. Dan Tuhan katakan tanah itu akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat harus hidup di dalam roh. Puji Tuhan. Kesehatan roh tema sepanjang tahun ini. Melatih roh kita, mengingatkan jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau awal pelayanan dibangun dengan roh, maka akan diakhiri dengan roh kudus. Kalau ini boleh dibangun, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan tunggu besok, hari ini. Firman Tuhan katakan, kalau hari ini engkau kerjakan. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu stroke, jangan tunggu tangan satu so tidak bisa tak angkat, jangan tunggu ini kaki so asam urat, baru mau bilang Tuhan saya mau hidup. Dan no, saat ini, mulai hari ini. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Haleluya. Kalau orang so hidup dalam roh, baca firman Tuhan, renungkan Taurat itu siang dan malam, Mazmur pasal 1, maka mereka akan disebut orang-orang yang berbahagia. Orang yang hidup dalam roh, rohnya sehat, pasti tubuhnya sehat, hidupnya pun sehat, diberkati Tuhan. Tidak akan pernah berkekurangan, firman Tuhan katakan. Kalaupun kita mengalami masa-masa yang sulit, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu bukan hanya sekedar slogan, tapi itu perkataan Tuhan. Sekali lagi, jadilah jemaat bukan jemaat yang munafik, tapi jemaat yang jujur di hadapan Tuhan. Bukan hanya jujur di hadapan gembala, tapi harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang yang hidup di dalam roh, maka hidup mereka adalah murni di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus berbicara pada saat pagi hari ketika saya duduk di situ tadi sebelum mulai ibadah ini. Tuhan mau pakai di tempat ini. Bukan hanya di tempat ini, ada berbagai tempat. Saya tidak tahu apakah ada cabang nanti, saya tidak tahu. Yang pasti Tuhan katakan tempat ini akan diberkati. Jemaat diberkati. Ya. Kuatkan dan teguhkan. Jangan takut, jangan lemah. Kalau roh kita sehat, tidak perlu takut saudara. Secara manusia takut, bersama Yesus tidak perlu takut. Karena roh yang diberikan bagi kita bukan roh yang membuat kita takut, tapi roh yang membangkitkan iman, pengharapan, dan kasih. Seperti saya dilatih, jangan saya menangis cuma hal-hal sepele. Saya hanya mau menangis karena melihat keajaiban Tuhan. Tapi saya menangis, yang saya hanya air mata saya keluar karena saya selalu bilang begini, wow. Istilah saya ini, wow. Saya tidak bisa. Pertolongan Tuhan itu kalau mau dihitung satu-satu mungkin tidak akan pernah terhitung, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Berapa banyak yang kita sudah lakukan bagi Tuhan saat ini? Jangan pakai kalkulator dengan Tuhan, saudara. Ya. Siapa yang bisa buat sehat roh kita? Ya kita sendiri. Buat komitmen saat hari ini, bukan hanya di depan gembala, di depan Tuhan. Komitmen. Hiduplah dalam penyembahan. Gaya hidup kita menyembah Tuhan. Saya percaya untuk soal kebutuhan-kebutuhan yang lain, itu kebutuhan yang kecil bagi Tuhan. Asal engkau lakukan dengan setia.